Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Untuk pembahasan hari ini saya akan melanjutkan yang kemarin, di mana kemarin terakhir kita telah membahas tentang fardunya wudhu. Jadi kita mengulang pada juz 1, di mana juz awal itu wudhu telah dibahas, dan sekarang di juz 3 telah kita mulai membahas. Saya akan ulang dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u ayhada utawi iki ikun rangake wudu. Syurutu wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku khamsatun ono 5. Al-awalu utawi kang awal iku ayakuna yen to ono sapa al-mutawadi wong kang wudu iku musliman, wong kang Islam. Jadi wudu itu sesuatu perkara yang harus dilakukan ketika kita akan sholat. Jadi kalau syaratnya sholat, berarti itu dilakukan di luar sholat, sebelum masuk waktunya sholat. Kalau rukunnya sholat, berarti sesuatu rukun itu yang ada di dalam suatu pekerjaan. Tapi kalau syarat berarti dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaannya. Berarti kalau syarat sahnya sholat, berarti kita lakukan sebelum melakukan sholat. Tapi kalau rukunnya sholat, berarti sesuatu itu ada di dalam ketika kita melaksanakan sholat. Dan syarat wudhu yang pertama, syarat wudhu itu ada 5. Syarat wudhu yang pertama itu adalah al-mutawadi'u musliman. Mutawadi itu sebutan untuk orang yang berwudhu. Syarat yang pertama adanya orang yang berwudhu itu adalah orang Islam. Asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna mumayyizan. Yang kedua, syarat dari wudu adalah dia orang yang mumayyiz, bisa membedakan. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang salah dengan yang benar. Jadi kalau untuk anak-anak seusia 7 tahun lah, 6 tahun lah, itu sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, mana yang benar dan yang salah. Asalisu utawi kang kaping 3 iku alayakuna yen to ora ono iku ala aqdo il wudu'i ing atase pira-pira anggota wudu apa hailun aling-aling yamna'u kang nyegah al-wusula ing al-wusula al-ma'i ing tumekane banyu al-basyarata marang kulit kasyam'i kaya lilin wasyah min lan gajih wa masih ainin lan bloboke meripat. Ini syarat yang ketiga ketika wudhu. Syarat yang ketiga ketika wudhu itu di mana anggota wudhu tidak terdapat hail. Hail itu namanya penghalang. Hail itu artinya penghalang. Penghalang di mana air itu bisa hail itu penghalang, di mana penghalang itu bisa menghalangi datangnya air pada anggota wudhu. Contoh semisal anggota wudhu itu kan ada wajah, tangan, kaki. Itu nanti di mana di anggota wudhu yang kita basuh terdapat hail penghalang. Di mana contoh penghalang itu seperti di sini dicontohkan seperti lilin. Lilin kalau meleleh itu pasti bakal mengering. Contoh lagi di sini gajih. Kemudian bloboke meripat. Kalau kita bangun tidur pasti ada kotoran di celah-celah mata. Ini harus dihilangkan. Ketika nanti tidak dihilangkan, dia akan menjadikan hail, maka air wudhu tidak tersampai pada anggota yang wajib dibasuh. Jadi ketika nanti wudhu itu ada hail atau penghalang, bagaimana wudhunya tidak sah? Kalau wudhunya tidak sah, terus bagaimana dengan sholatnya? Maka sholatnya juga tidak sah. Jadi ini saling berkesinambungan. Sholat, wudhu sama syaratnya wudhu. Kalau dari awal akarnya masalah kita ini tidak sah, maka untuk menjurus ke sholat maka juga tidak sah. Itu ya. Lagi tip X, tahu kan tip X, stipo. Ketika kita sekolah, ketika kulit terkena tip X itu nanti wudhunya nggak sah. Karena apa? Tip X itu seperti hanya cat dinding
cat akrilik. Kalau cat akrilik itu cat minyak ya. Kalau cat air itu mah kena air sudah luntur. Tapi kalau cat minyak yang seperti halnya cat dinding tip X itu nanti kalau kita nggak dikorek dia nggak bakalan hilang. Jadi ketika kita wudhu itu akan menghalangi datangnya air wudhu pada anggota wudhu. Kulit yang terdapat tip X itu tidak bisa ditembus dengan air, jadi harus dihilangi itu tip X. Kalau tinta itu bisa ketembus sama air, jadi nggak masalah. Tinta ballpoint ya, yang saya maksud. Saya lanjutkan. Arabi'u utawi kang kaping papat iku alayak takida yento ora nekotake fardon ing fardu siji min furudihi kang saking pira-pira fardune wudu sanatan ing sunnah. Dan syarat yang syarat yang keempat itu nanti kita tidak boleh meyakini bahwa fardunya wudu itu sebagai sunnahnya wudu. Fardunya wudu kan ada 6, nanti setelah ini dibahas. Jadi kita nggak boleh meyakini oh nggak apa-apa ini dilakukan sunnah, nggak boleh. Jadi kalau fardu itu sesuatu yang harus dilakukan, apabila tidak maka dia akan mendapat siksa. Fardu itu sesuatu yang wajib. Kalau sunnah itu tuh hanya dianjurkan, tapi kalau kita melaksanakan maka kita akan mendapat poin plus kayak gitu loh, bonus itu kalau sunnah. Faraidul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ono 6 wahya utawi sitah. Fardunya wudu itu ada 6. Fardu itu sama dengan halnya pokok sesuatu harus dilakukan. Jadi kalau kita wudu fardu ini tidak dilakukan maka wudunya tidak sah. Jadi sama aja bohong, kita nggak bisa menghilangkan hadas kecil yang ada pada diri kita. Yang pertama dari fardunya wudu, al-awalu utawi kang awal iku aniyatu niat inda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh awali juz minal wajhi kang saking wajah. Yang pertama kita niat di awal membasuh muka. Ingat ya, membasuh sama mengusap itu tuh beda. Kalau membasuh berarti airnya harus mengalir. Kalau mengusap itu cukup tangan kita basah. Kan wudhu ada kalanya kita pakai keran, ada kalanya kita pakai kolah. Kalau kita pakai kolah maka ini tangan harus mengambil air baru dibasuhkan. Ya. Di telapak tangan ini harus menampung air. Yang namanya membasuh air itu mengalir. Kalau mengusap air cukup tangan kita celup asal basah ini dibasahi. Itu namanya mengusap. Kalau membasuh berarti air harus mengalir. Jadi kalau bisa kita wudhunya pakai kolah, tuh bak mandi yang gede, ini tangan masuk di mana kedua telapak tangan ini harus menampung air. Jadi ini pure kayak gitu. Itu yang namanya membasuh. Kalau mengusap nanti nggak seperti itu. Mengusap sama membasuh itu beda. Sama-sama pakai air tapi alurnya beda, tata caranya beda. Itu untuk niat. Jadi kita niat nawaitu wudu alirafil hadasil aswari pas kita membasuh wajah yang pertama kali ya. Terus kalau kita lupa membasuhnya pas kita basuhan yang ketiga gimana? Gini. Nanti yang dihitung basuhan wajah itu pas kamu niat. Kalau kamu membasuh yang ketiga kali baru kamu niat. Jadi itu gimana? Berarti kamu basuh wajah cuma 1 kali kayak gitu loh. Berarti untuk ketiga kalinya gimana? Nambah lagi 2 karena yang dihitung, kalau yang saya pahami yang dihitung tuh ketika kita niat sama kayak kita mandi besar. Kalau kita mandi besar, di mana niat itu pada pertama kali kita menyiram air. Kalau kita lupa, misal kita lupa nggak niatnya pas pada gayung yang ketiga. Tapi yang tadi kita basuh yang pertama gimana? Itu harus diulang. Jadi kalau wudhu gitu. Cuman